Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Mahmuda dari kelas DKI 1. Saya di sini akan mempresentasikan makalah usul fikih saya yang berjudul Sejarah Perkembangan dan Aliran-aliran dalam Usul Fikih. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya. Yang kedua ada periode sahabat. Pada masa ini, para sahabat banyak melakukan ijtihad ketika suatu masalah tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis. Pada saat berijtihad, para sahabat telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih meski belum dirumuskan dalam suatu disiplin ilmu. Dan yang ketiga, ada periode tabi'in. Pada periode ini, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan tambah meluasnya daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Para tabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam, di Madinah, di Irak, dan di Basrah. Titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum bisa berbeda. Yang satu melihat dari maslahat, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui qiyas. Dan yang terakhir, periode imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Pada masa ini, metode pengalihan hukum bertambah banyak. Dengan demikian, bertambah pula kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknis penerapannya. Lalu selanjutnya ada aliran-aliran dalam usul fikih. Yang pertama ada aliran mutakalimin, dan yang kedua ada aliran fuqaha. Yang ketiga ada aliran gabungan. Berikut pembahasannya. Aliran mutakalimin disebut juga dengan aliran syafi'iyah. Alasan penamaan tersebut bisa dipahami mengingat karya-karya usul fikih aliran mutakalimin banyak lahir dari kalangan syafi'iyah. Selanjutnya, ada aliran fuqaha. Sandaran ulama aliran ini dalam menetapkan hukum adalah putusan-putusan hukum yang telah ditetapkan ulama mazhab. Mereka mengumpulkan masalah-masalah yang mirip satu sama lain. Dari sinilah kemudian mereka menyusun kaidah yang akhirnya mereka jadikan usul untuk mazhab mereka untuk memperkuat masalah-masalah fikih yang mereka terima dari imam mereka, menjadi senjata dalam diskusi dan perdebatan, dan sebagai sarana dalam melakukan ijtihad untuk masalah-masalah baru yang belum dibahas oleh imam-imam mereka. Dan yang terakhir ada aliran gabungan. Pada perkembangannya, muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fikih aliran mutakalimin dan Hanafiyah. Metode penulisan kitab usul fikih aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas-realitas persoalan fikih. Persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Faktor munculnya aliran usul fikih. Ada 3 faktor di sini. Yang pertama, terjadinya percampuran antara orang Arab dan orang luar Arab. Lalu banyak peristiwa yang muncul yang mendorong para mujtahid untuk memeras kemampuan berpikir mereka. Dan yang ketiga, banyak muncul para mujtahid dengan metode istinbat hukum yang berbeda-beda. Bab ketiga, bab penutup. Demikian presentasi makalah Sejarah Perkembangan dan Aliran-aliran dalam Usul Fikih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir, dan bergerak untuk kebaikan bersama. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Mahmuda dari kelas BKI 1. Saya di sini akan mempresentasikan makalah usul fikih saya yang berjudul Sejarah Perkembangan dan Aliran-aliran dalam Usul Fikih. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, usul fikih adalah pengetahuan mengenai berbagai kaidah dan bahasa yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia, mengenai dalil-dalilnya yang terinci. Ilmu usul fikih dan ilmu fikih adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu usul fikih dapat diumpamakan seperti sebuah pabrik yang mengolah data-data dan menghasilkan sebuah produk, yaitu ilmu fikih. Rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah dari makalah saya, yaitu bagaimana sejarah perkembangan fikih Islam, apa sajakah aliran-aliran dalam usul fikih, dan apa saja faktor munculnya usul fikih. Lalu di sini ada tujuan penulisan. Dan kita masuk bab yang kedua, yaitu bab pembahasan. Sejarah perkembangan usul fikih. Dari yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW, periode sahabat, periode tabi'in, dan periode imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Yang pertama, periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan ilmu fikih dikembalikan kepada Rasul. Namun, terdapat juga beberapa usaha-usaha dan beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Mereka melakukannya dengan cara mencari jawabannya di Al-Quran, kemudian hadis. Jika dari kedua sumber hukum tersebut tidak ditemukan, maka mereka dapat berijtihad. Pada dasarnya, beberapa sahabat Nabi tersebut sudah menggunakan usul fikih secara teori, tetapi usul fikih pada saat itu belum menjadi suatu nama keilmuan tertentu. Yang kedua, ada periode sahabat. Pada masa ini, para sahabat banyak melakukan ijtihad ketika suatu masalah tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis. Pada saat berijtihad, para sahabat telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih meski belum dirumuskan dalam suatu disiplin ilmu. Dan yang ketiga, ada periode tabi'in. Pada periode ini, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas, disebabkan tambah meluasnya daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Para tabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam, di Madinah, di Irak, dan di Basrah. Titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum bisa berbeda. Yang satu melihat dari maslahat, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui qiyas. Dan yang terakhir, periode imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i. Pada masa ini, metode pengalihan hukum bertambah banyak. Dengan demikian, bertambah pula kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknis penerapannya. Lalu selanjutnya ada aliran-aliran dalam usul fikih. Yang pertama ada aliran mutakallimin, dan yang kedua ada aliran fuqaha. Yang ketiga ada aliran gabungan. Berikut pembahasannya. Aliran mutakallimin disebut juga dengan aliran Syafi'iyah. Alasan penamaan tersebut bisa dipahami mengingat karya-karya usul fikih aliran mutakallimin banyak lahir dari kalangan Syafi'iyah. Selanjutnya, ada aliran fuqaha. Sandaran ulama aliran ini dalam menetapkan hukum adalah putusan-putusan hukum yang telah ditetapkan ulama mazhab. Mereka mengumpulkan masalah-masalah yang mirip satu sama lain. Dari sinilah kemudian mereka menyusun kaidah yang akhirnya mereka jadikan usul untuk mazhab mereka untuk memperkuat masalah-masalah fikih yang mereka terima dari imam mereka.
menjadi senjata dalam diskusi dan perdebatan, dan sebagai sarana dalam melakukan ijtihad untuk masalah-masalah baru yang belum dibahas oleh imam-imam mereka. Dan yang terakhir ada aliran gabungan. Pada perkembangannya, muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fikih aliran Mutakalimin dan Hanafiyah. Metode penulisan kitab usul fikih aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas-realitas persoalan fikih. Persoalan hukum yang dibahas imam-imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Faktor munculnya aliran usul fikih. Ada 3 faktor di sini. Yang pertama, terjadinya percampuran antara orang Arab dan orang luar Arab. Lalu banyak peristiwa yang muncul yang mendorong para mujtahid untuk memeras kemampuan berpikir mereka. Dan yang ketiga, banyak muncul para mujtahid dengan metode istinbat hukum yang berbeda-beda. Bab ketiga, bab penutup. Demikian presentasi makalah sejarah perkembangan dan aliran-aliran dalam usul fikih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan mengajak Anda sekalian untuk berpikir, berzikir,